Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulillahil mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam taslima. Amma ba'd. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma la sahla illa ma ja'alatahu sahla wa anta taj'alu azna idza sita sahla. Jamaah ikhwan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur kepada Allah, tidak bosan-bosannya di saat ini untuk mengucapkan kalimat syukur kepada Allah atas segala nikmat yang telah diberikan kepada kita, nikmat iman, nikmat Islam. Dan juga jangan lupa nikmat sehat dan nikmat kelapangan waktu. Ni'matani maghbunun fihima katsirun minan nas as-sihat wal faragh. Ada dua nikmat yang kebanyakan manusia lalai menggunakan nikmat tersebut, nikmat sehat, nikmat kelapangan waktu atau nikmat kesempatan. Alhamdulillah pada malam hari ini kita mulai jam 9 kurang 5 ya, hampir jam 9. Ini ngajinya larut malam. Memang sebenarnya bagusnya pada maghrib ngaji. Jadi kalau malam itu waktu sisa kita untuk belajar. Santri aja mungkin kalau jam segini udah bawaannya udah mau istirahat. Memang ya, tapi begitulah ya. Memang udah bertahun-tahun kita memulai pengajian dari ba'da Isya. Walaupun ba'da Isya bahasanya, tapi tidak dimulai ba'da Isya. Ya, karena tergantung jam Isya kan. Sekarang Isya itu hampir mendekati jam 8. Selesai sholat sunnah ya kurang lebih ya kadang bisa mendekati jam 9. Tapi ala kulli hal ikhwan sekalian, seperti apapun kondisi jam belajar kita, ketika kita hadir dalam majelis ilmu, maka fadilahnya itu banyak. Karena orang hadir dalam majelis ilmu itu niatnya macam-macam. Ada niat ingin dapat kue, alhamdulillah. Ada niatnya memang thalabul ilmi, alhamdulillah. Ada niatnya sambung silaturahim, alhamdulillah. Atau ada niat yang lain mau bayar hutang di majelis ilmu. Kebetulan ini punya hutang sama fulan bin fulan. Janjian, udah nanti saya bayar ya ketika ngaji. Atau mungkin yang lebih keren anak muda kan, ngaji sekalian informasi tentang Mobile Legend. Itu kok bisa ya, nggak tahu kalau di pengajian ini karena pesantren mungkin ya tak mungkin lah santri megang handphone kan. Itu terdidik, santri terjaga dalam memanfaatkan waktu, digunakan untuk bercakap-cakap dengan Allah melalui firman-Nya yaitu Al-Qur'an. Tapi di luar pesantren belum tentu bisa fokus waktunya menggunakan Al-Qur'an. Jadi fadilahnya banyak. Jadi santri jangan khawatir, seusia kalian mungkin di luar sana banyak yang bersenda gurau. Di luar sana seusia kalian banyak yang bermain-main, tapi senda gurau kalian, main-main kalian senantiasa berinteraksi dengan Al-Qur'an. Alhamdulillah, itu suatu anugerah. Tentu bangga dan senang orang tuanya punya anak seperti kalian. Nah, ikhwan sekalian yang dimuliakan Allah, pada malam hari ini kita akan bahas firman Allah surah Az-Zumar. Firman Allah surah Az-Zumar ayat 39 kalau tidak salah. Firman Allah surah Az-Zumar ayat 39. Ini berkenaan dengan masalah tauhid. Kalau tidak salah nanti ayatnya tolong dikoreksi. Kalau punya aplikasi Al-Quran nanti silakan dibuka. Kalau ada Al-Quran santri silakan dibuka. Mana tahu keliru ayat yang saya sebutkan.
ayat 39 atau ayat 67 kalau nggak salah. Coba dikoreksi. Santri yang silakan buka Al-Qur'annya, dikoreksi. Benar nggak surah Az-Zumar ayat 67? Saya akan bacakan ayatnya. Silakan dimakan ya. Kalau sudah dihidangkan jangan ditengok-tengok, nggak apa-apa. Makanan itu kalau sudah dihidangkan silakan dimakan. Iya, jangan lupa baca. Ya, baca doanya. Kalau santri ya, rebutan makanan biasa. Karena saya ngalami jadi santri. Jadi kita waktu buka puasa karena rebutan makan bubur, ada yang kesal nggak dapat antri, dilemparnya sandal ke dalam bubur itu. Selesai. Nggak ada yang makan bubur. Nggak mau antri dia kan? Nah, kan ambil bubur kan antri. Nah, buka puasa dia ingin buat suasana ya entah bagaimana, dilemparkannya sandal ke dalam bubur. Selesai, nggak ada yang makan. Siapa mau makan? Buburnya ada sandal, selop. Nah itu yang terjadi. Itu ya santri lah kan. Uniknya santri begitu. Ya tapi ya biasa, namanya santri kan. Kita anggap lalu aja. Macam-macam ya. Kadang ada kawan yang mandi kan, pakaiannya diambil kan. Bingung dia mau keluar kamar mandi. Tak tolong sama kawannya. Ya, akhirnya ditolong juga. Ya, itulah usilnya santri ya. Oke, kita lanjutkan ikhwan sekalian. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma qadarullah haqqa qadri." Dan Allah mampu atau berkuasa haqqa qadrihi, dengan sebenar-benar kekuasaan. Ya. Jadi ini menceritakan tentang kekuasaan Allah, menceritakan tentang kemampuan Allah dengan sebenar-benar kekuasaan. Wa ma qadarullah haqqa qadri, dengan sebenar-benar kekuasaan atau sebenar-benar kemampuan. Wal arda jami'an qabattuhu, dan bumi semuanya itu dalam genggaman Allah. Bumi itu ada berapa lapis? Siapa yang tahu? Ada berapa lapis? 7 lapis. Jadi kita injak ini, kita di posisi dasarnya, bukan posisi atasnya bumi. Kita belum berada di dasarnya bumi, tapi kita berada di atasnya bumi. Nah, di bawah kita ini ada 7 lapisan. Nah, nanti pada hari kiamat Allah akan menggenggam itu bumi. Kita bayangkan itu, yang 7 lapisan ini, yang kata orang bumi itu datar, ya kan? Dalam Al-Quran menyebutkan bumi itu bulat, dan diteliti ternyata benar bumi itu bulat. Allah tinggal genggam aja. Nah, ini hati-hati. Ada ulama menyebutkan kalau sudah bicara tentang sifat Allah, bagaimana tangan Allah, menggenggam Allah itu bagaimana tangannya. Ada sebagian ulama ketika berbicara tentang sifat Allah, hindari takyif. Bagaimana genggaman Allah, tangan Allah itu seperti apa. Wa ta'rif, dan hindari memaknakan tangan Allah seperti, nah, itu namanya ta'rif. Tangan Allah seperti, kalau dalam ada yang menyebutkan di takwil, tangan itu seperti kekuasaan Allah. Maka yang banyak melakukan takwil tentang sifat Allah itu ajaran Asy'ariyah, dan hampir mayoritas di Indonesia itu menggunakan paham Asy'ariyah. Makanya nanti kalau ikhwan sekalian, kalau baca buku akidah, kalau sudah dominan bicara tentang sifat-sifat Allah, itu biasanya nanti yang penyusun kitab itu kemungkinan itu bisa
memahami ilmunya sesuai dengan pemahaman Imam Asy'ariyah. Makanya kalau kita nanti buka di YouTube itu ada beberapa ulama Indonesia, mazhabnya Syafi'i, akidahnya Asy'ariyah. Mana yang benar Ustaz? Nah, ini yang terjadi nih, supaya ya tidak bersinggungan dengan ikhwan-ikhwan kita yang memiliki prinsip akidahnya sesuai paham Asy'ari. Kita hati-hati, kita lebih hati-hati. Saya menyarankan ketika sudah bicara tentang sifat Allah, kita ambil porsinya yang hati-hati. Ketika disebutkan dalam Al-Quran, wal ardo jami'an qabatuhu, dan bumi semuanya itu berada pada genggaman Allah. Yaudah, kita nggak tanya bagaimana caranya Allah menggenggam, dan kita nggak bertanya bagaimana seperti apa tangannya Allah. Ta'rif itu kan, kalau tangan manusia itu kan misalnya menggenggam air minum kan begini. Nah ini yang hati-hati. Tapi kalau nanti kita belajar Asy'ariyah, itu bisa ditakwil. Apakah ulama dulu tidak ada mentakwil? Ada ulama dulu mentakwil. Nah tapi kita sebagai thalabul ilmi, sebagai penuntut ilmu, ya kita hati-hati. Makanya Kitab Tauhid yang ditulis oleh Imam Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab itu lebih dominan bicara kepada tauhid uluhiyah. Bagaimana seseorang mengesahkan Allah dalam urusan ibadah. Sedikit sekali, walaupun nanti di kitabnya ini ada bicara tentang asma wa sifat, tentang nama dan sifat-sifat Allah, tapi sangat sedikit sekali beliau membahas itu, karena khawatir nanti terlalu berlebih-lebihan. Makanya ada, kalau belajar tasawuf sudah dalam, bisa gila katanya. Ada orang begitu kan, kalau belajar tasawuf itu, kalau sudah semakin kajiannya udah tinggi, itu kalau nggak bisa mencernanya, itu bisa gila. Kadang kita mendengar begitu kan, kata-kata berapa orang. Kok bisa begitu? Belajar Islam itu tidak membuat orang gila, tidak membuat orang stres. Tapi belajar Islam itu membuat orang semakin bertambah iman dan kualitas keimanan dan ketakwaannya. Kalau kualitas keimanannya, kualitas ketakwaannya tidak bertambah ketika dia belajar Islam, berarti cara dia belajar itu yang perlu dikhawatirkan. Jangan-jangan cara dia belajar atau tempat dia belajar itu keliru. Caranya keliru, tempat dia belajar juga keliru. Ini hati-hati. Maka jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini yang terjadi. Enggak ada. Oh, nanti ma'rifat. Level di atas ma'rifat ada lagi. Ma'rifat itu kan artinya ta'rif, mengenal Allah. Nanti tanya, siapa yang menggenggam gelas ini? Saya atau Allah? Wah, jadi sampai seperti itu pembahasannya. Orang bingung. Saya, tapi kan Allah yang berkuasa. Nah, makanya Ahlussunnah wal Jamaah, manhaj salafus saleh tidak terlalu mau banyak membahas itu. Takut nanti bisa gila kita. Ya sudah, sifat Allah begitu, ya udah kita pahami begitu. Ingat tadi dua prinsipnya. Tanpa takyif, tanpa bertanya bagaimana, dan tanpa takrif, memberikan makna. Udah. Walaupun nanti saya bilang tadi ada yang mentakwilnya kan, ya udahlah. Tapi kita untuk kehati-hatian sampai seperti itu. Ada nggak buku keakidah yang lain? Ada. Kalau kita searching di Google itu banyak buku akidah. Sampai detik ini banyak buku akidah. Nah, hati-hati juga buku akidah itu yang lebih banyak tadi saya bilang katakan, yang saya katakan ketika bicara tentang asma Allah,
tentang nama-nama Allah dan tentang sifat-sifat Allah, hati-hati kalau membaca ini. Kalau belum paham, tanyakan sama guru yang lebih tinggi ilmunya, supaya kita tidak bingung dalam menuntut ilmu. Oke, kita lanjut. Sekedar tahu saja. Was-samawati matwiyatum biyamini, dan bumi dan langit itu kan di atas bumi kan? Langit ada berapa lapis? 7. Allah gulung dengan tangan kanannya. Kalau tadi kan bumi digenggam, langit digulung, berarti dengan satu tangan kan? Dengan tangan kanannya. Kita tanya, gimana cara Allah menggulung? Itu kan langit tinggi. Langit itu kan tinggi. Sampai hari ini jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, belum ada satupun makhluk yang namanya manusia, belum ada satupun makhluk yang namanya jin itu bisa menembus lapisan langit yang pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh. Ada 7 lapis kan? Kita masih di langit dunia. Ada istilah langit dunia. Belum menembus lapisan pertama. Sehebat apapun astronot itu bisa sampai ke antariksa. Sehebat apapun astronot itu, kalau kemarin saya baca berita, kemarin China itu membuat sebuah pesawat nanti untuk ditaruh di antariksa itu dengan satelit yang ada di atas itu bisa memantau apa yang dilakukan manusia di bumi. Itu mau diluncurkan sama orang Cina. Tapi masih di langit bumi, belum menembus lapisan-lapisan itu yang ada 7 lapisan. Nah, nanti pada hari kiamat itu tinggal Allah gulung pakai tangan kanannya. Nggak terbayang kita kan? Nah, itulah maha kuasanya Allah. Kok masih ada manusia yang ateis? Tahu ateis? Tidak percaya sama Allah. Tidak percaya sama Allah. Tidak punya agama. Kalau kita di Indonesia kan dilarang. Di Indonesia itu dilarang ateis. Di Indonesia itu dia harus punya keyakinan cuma 6. Lebih dari 6 nggak boleh. Islam, Kristen Katolik, Kristen Protestan, Hindu, Buddha, satu lagi di masa Gus Dur ditambah. Apa itu? Konghucu. 6 keyakinan. Kalau dia tambah yang ke-7 ateis, Indonesia nggak masuk. Kalau dia tambah yang ke-8 komunis, di Indonesia nggak diterima. Bisa jadi agamanya dia pilih dari 6 itu, tapi mungkin pemahamannya bisa jadi komunis, pemahamannya ateis, karena secara KTP itu harus ditulis agama Islam, gitu. Walaupun dulu ada wacana di KTP itu agama mau dihilangkan. Jadi kalau di KTP itu agama dihilangkan, maka muncullah pemahaman komunis, pemahaman ateis. Nah, kok ada manusia yang nggak percaya dengan adanya Allah, sehingga dia merasa ketika dia tidak percaya dengan adanya Allah, apa yang dia lakukan? Dia mengatakan hidup ini hanya untuk senang-senang. Hidup ini hanya untuk senda gurau. Karena menurut dia, setelah kita hidup ini, kemudian kita mati, ya udah selesai urusan kita. Sementara dalam kacamata agama Islam tidak. Kalau kita mati, kemudian nanti ada kehidupan kedua, namanya alam kubur. Dikubur. Alam barzak, alam kubur. Barzak itu ada dinding pembatas antara manusia dengan orang yang sudah mati. Ketika kita datang ke kuburan, dia bisa mendengar suara langkah kita. Ketika kita datang ke kuburan, dia bisa mendengar suara kita. Tapi ketika dia membalas, kita nggak dengar. Jadi ketika kita langkah, dia mendengar suara langkah kita. Ketika kita salam,
Dia menjawab salam kita, tapi kita nggak mendengar. Assalamualaikum ahlal diyar atau ahlal kubur minal mu'minina wal mu'minat. Keselamatan atas kalian, salam atas kalian, wahai penghuni kubur, baik laki-laki yang mukmin maupun perempuan yang mukminah. Muslimin wal muslimat, baik laki-laki muslim atau perempuan yang muslimah. Wa inna insyaallah bikum lahiquna. Dan kami, Allah, jika Allah menghendaki, maka kami pasti akan menyusul kalian. Itu dia. Jadi mereka jawab, tapi kita nggak dengar. Kalau mereka jawab kita dengar, apa yang terjadi? Kalau mungkin pagi hari biasa kan, siang hari biasa. Kalau malam hari lewat kuburan Cina, kata orang kuburan Cina nggak angker. Yang angker itu kuburan Islam, katanya begitu. Karena kuburan Cina bisa tidur. Kalau kuburan Islam nggak ada tempat untuk tidur, katanya begitu. Allah Islam. Itu kan mitos ya. Kita lanjutkan. Subhanahu wa ta'ala amma yusyrikun. Maha suci Allah dan maha tinggi Allah dari apa yang mereka sekutukan. Jadi ini menunjukkan Allah tuh maha kuasa. Maha kuasa. Jadi manusia itu kecil. Jadi kalau ada manusia yang sombong dengan ilmunya, dengan kemampuannya, itu salah. Itu salah besar. Dan makhluk di muka bumi yang namanya manusia yang berani sombong dan diabadikan oleh Allah dalam Al-Quran itu namanya Qarun, namanya Fir'aun. Namanya Fir'aun. Dalam surat An-Nazi'at itu disebutkan wa ana rabbukumul a'la. Kata Fir'aun, Allah abadikan dalam Al-Quran. Apa kata beliau? Aku adalah Tuhan kalian yang paling tinggi. Itu ngomongan Fir'aun kepada bangsa Israel, Bani Israel, dan kepada bangsa Kipti. Karena Fir'aun ini berasal dari bangsa Kipti. Kalau tidak salah ya, dari bangsa Kipti. Dia mengatakan, aku adalah Tuhan kalian yang paling tinggi. Bahkan dia meminta kepada arsiteknya, buatkan untukku tangga. Aku ingin melihat di mana tempatnya Tuhannya Musa. Maka dia dibuatlah, kalau mungkin bahasa kita menara ya, setinggi-tingginya permintaan Firaun, karena Firaun ingin lihat Tuhan Musa itu di mana. Karena ketika Nabi Musa tanya, aina Allah? Fis sama. Allah itu di langit. Jadi Firaun ingin buat menara, ingin buat tangga yang tinggi, ingin lihat tuannya Nabi Musa, ya nggak bisa. Karena Firaun itu adalah makhluk ciptaan Allah yang kecil di hadapan Allah. Menunjukkan kesombongannya, nggak bisa. Orang tadi bumi digenggam sama Allah, langit itu digulung sama Allah, selesai. Padahal tadi kita sebutkan langit yang ada 7 lapisan aja manusia bisa belum menembusnya. Bumi yang ada 7 lapisan sudah ada nggak manusia menembusnya? Bisa jadi kalau di bawah bumi ini dapat batu bara, dapat nikel, dapat hasil bumi, ya kan? Kalau di Iran tuh ada uranium, kita nggak tahu ada uranium nggak ya? Kalau ada uranium bisa bikin nuklir ini. Di Indonesia nih, bisa jadi nanti di kemudian hari kalau ada teknologi canggih bisa ketemu uranium ini. Kalau ada uranium ini bisa bikin nuklir ini. Nah, ini yang ditakuti oleh Donald Trump dan sekutu-sekutunya, karena di Iran itu banyak uraniumnya. Bahan itulah salah satu bahan untuk bikin nuklir. Allah besok. Kita lanjutkan ikhwan sekalian. Nih. An Ibni Mas'ud, ini dalam hadis
Riwayat Imam Bukhari. Nggak lama-lama ya. Udah pada ngantuk saya lihat. Dari sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala ja habrun minal ahbari ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Suatu ketika seorang pendeta Yahudi beda dengan pendeta Nasrani. Ini pendeta Yahudi. Kenapa disebutkan pendeta Yahudi? Karena di kota Madinah itu Rasul tinggal bersama dengan orang Yahudi. Satu ketika pendetanya datang kepada Rasul. Faqala, dia berkata, ya Muhammad. Dia sebutkan Muhammad, bukan Rasulullah. Kalau para sahabat kan kalau ditanya Rasul kan Allahu wa Rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Jadi tidak panggil ya Muhammad, Rasulullah. Tapi karena ini orang Yahudi, bahkan pendetanya nggak sebutkan Rasulullah. Kalau dia sebutkan Rasulullah, udah jelas masuk Islam kan? Tapi dia sebutkan dalam riwayat, ya Muhammad, ya Muhammad, ya Muhammadun. Inna najidu, sesungguhnya kami menemukan, annallaha, sesungguhnya Allah yaj'alus samawati ala asbu'in, menjadikan langit itu atau meletakkan langit itu pada salah satu jemarinya. Dan kita tadi ingat, jangan takyif bertanya bagaimana jarinya Allah, wala ta'rif, jangan memaknainya jari itu seperti ini, seperti ini, seperti ini, untuk menghindari. Walaupun ada sebagian mentakwil itu jari seperti dengan kekuasaan Allah. Jadi ada nanti kalau nanti di Al-Quran itu ada ayat kursi. Ayat kursi ada kalimat wasi'a kursihus samawati wal ard. Lihat nanti terjemahannya. Di terjemahan itu sangat diterjemahkan kalau tidak salah, kekuasaan Allah kalau nggak salah di situ. Nanti kita lewati lah. Nanti ada ayat yang berkenaan dengan masalah itu. Kita lanjutkan. Jamaah, sesungguhnya kata orang Yahudi tadi, pendetanya, kami menemukan, maksudnya menemukan dalam kitab mereka ya, kitab Taurat mereka. Sesungguhnya Allah, anallah yaj'alas samawati ala asbu'in, meletakkan langit itu pada salah satu jemarinya. Jadi kecil kali ya, taruh di kan jari kita ada 5 kan, Allah letakkan pada salah satu jemari. Wal aradina ala asbu'in, begitu juga dengan bumi diletakkan sama Allah pada salah satu jarinya. Wasyajara ala asbu'in, dan Allah meletakkan pohon, ada mengatakan pohon, ada mengatakan pepohonan, ada mengatakan gunung-gunung, ya, segalanya itu pada salah satu jemarinya. Wathara ala asbu'in, dan Allah meletakkan tanah, sarwa itu tanah basah, pada salah satu jemarinya. Wasairul khalqi ala asbu'in, dan seluruh makhluk ciptaannya Allah letakkan di salah satu jemarinya. Bayangkan itu. Fayaqul anal malik, kemudian Allah berfirman, akulah Tuhan yang berkuasa, akulah Rabb yang berkuasa. Maka Rasul begitu selesai pendeta Yahudi tadi berkata, faduhikan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi kemudian tertawa. Maksudnya apa tertawa itu apa? Hatta badat nawajizu, sampai badat itu kelihatan nampak gigi gerhamnya. Tasdiqan liqaulil habri, sebagai ungkapan membenarkan ucapan si pendeta tadi, pendeta Yahudi.
Summa qara'a, kemudian Nabi membaca firman Allah yang tadi kita baca, wa ma qadarullaha haqqa qadrihi wal ardu jami'an qabattuhu yaumal qiyamah. Wa fi riwayatin lil Muslim, wal jibala wa syajara ala asbu'in summa yahuzuna fayaqul. Begitu juga gunung dan pohon-pohon itu pada salah satu jemari Allah, kemudian Allah genggam, kemudian Allah berfirman, Anal Malik, aku adalah penguasa. Anallah, dan aku adalah Allah. Wa fi riwayatin yaj'al samawati ala asbu'in, meletakkan langit pada salah satu jemarinya, wal ma'u wathara ala asbu'in, meletakkan air dan tanah di salah satu jemarinya, wasairul khalqi ala asbu'in, begitu juga meletakkan makhluk ciptaannya pada salah satu jemari. Jadi ikhwan sekalian, ini menunjukkan kekuasaan Allah. Inilah yang tidak diyakini oleh orang-orang Quraisy tadi. Jadi orang Quraisy itu kalau ditanya, siapa yang ciptakan langit? Allah. Siapa yang ciptakan bumi? Allah. Kan nanti dalam salah satu ayat itu orang Quraisy ditanya, siapa yang ciptakan langit? Allah. Tapi ketika mereka cara nyembahnya kepada Allah, kenapa pakai perantara? Itu yang jadi masalah. Kalau mereka tahu yang punya langit itu Allah, yang punya bumi itu Allah, kenapa mereka menyembah Allah pakai perantara? Apa perantaranya? Berhala. Berhala. Makanya ketika seseorang menyembah Allah pakai perantara, maka jatuh kepada syirik. Kalau ada orang Islam nyembah kepada Allah pakai perantara dukun, syirik. Pakai perantara pohon, syirik. Pakai perantara batu, syirik. Karena Allah disembah tidak butuh perantara. Ya sudah, langsung aja minta sama Allah. Mohon sama Allah. Allah tidak butuh perantara. Itulah yang dilakukan oleh orang-orang Quraisy. Jadi ini kan menunjukkan Allah kuasa sekali. Langit di jarinya, bumi di jarinya. Semua manusia dari zaman Nabi Adam sampai umat terakhir, umat Nabi Muhammad SAW, itu di jemari Allah juga. Coba bayangkan, semua di jari Allah. Air, jadi nanti antara langit, antara apa ya, disebutkan antara arsy, antara langit dan arsy itu ada ma'un, perantaranya ada air. Jadi habis lapisan langit yang ketujuh, di atasnya ada air. Makanya curah hujan itu Allah turunkan nggak habis-habisnya kan. Dan itu terjadi di masa Nabi Nuh alaihissalam, banjir bandang. 1 harian, 2 harian, nggak berhenti hujan tadi. Maka yang selamat yang berada pada kapalnya Nabi Nuh alaihissalam. Kalau tidak berada pada kapalnya Nabi Nuh, maka manusia akan tenggelam. Mau cari pohon, airnya di atas pohon. Mau naik ke atas gunung, airnya di atas gunung. Hujan nggak berhenti. Itu di masa Nabi Nuh alaihissalam. Nah, tadi disebutkan di atas langit itu ada air. Baru kemudian ada kursi. Baru kemudian ada arsy. Nah, nanti ada hadis yang bahas tentang masalah itu. Saya pernah ditanya, berapa jarak antara lapisan langit pertama dengan lapisan langit yang kedua? Ada satu hadis yang menyebutkan jarak antara lapisan langit yang pertama dan kedua itu jaraknya 500 tahun. Makanya wajar. Ini kita masih langit dunia kan? Berapa tahun tuh? 500 tahun. Jarak antara bumi lapisan pertama dengan lapisan kedua, berapa tahun? Kita nggak tahu ini. Ketika orang menemukan di bawah bumi ini ada batu bara, ada minyak, ada macam-macam, itu apakah masih lapisan bumi, sudah ketemu lapisan bumi yang pertama, atau masih dasarnya bumi, atau masih bumi bagian atas? Kita nggak tahu.
Tapi hadis itu lemah. Jadi jaraknya 500 tahun masing-masing langit itu hadisnya lemah. Jadi ala kulli hal ikhwan sekalian, menunjukkan Allah itu maha kuasa. Semua berada di genggaman Allah. Jadi kalau langit sudah digenggam Allah, bumi sudah digenggam Allah, terus bagaimana orang yang tinggal di langit? Siapa yang tinggal di langit? Malaikat. Malaikat tinggal di langit. Jin tinggal di mana? Jin tinggal di bumi. Sama seperti manusia. Jin itu nggak bisa menembus lapisan langit yang pertama. Kalau dia menembus, maka dilempar oleh Allah. Ada satu batu namanya rujuman lisyayatin. Nah, ada mengatakan kalau nanti nampak bintang itu sedang bergerak cepat, itu kemungkinan digunakan untuk melempar setan, jin yang ingin mencuri informasi di langit. Bisa dia dapat? Nggak bisa. Karena ada petir. Ar-ra'du itu petir. Jadi kalau dia curi, datang petir. Atau bintang yang dilempar. Meteor. Wallahu a'lam bishawab. Jadi jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jadi ayat ini bicara tentang Allah Maha Kuasa. Jadi kita jangan sombong lah. Kecil kita di hadapan Allah. Nah, nanti ada hadis menyebutkan jadi itu ibaratnya itu langit, bumi, air, tanah itu diibaratkan seperti manusia itu pakai gelang. Jadi kalau kita ada pakai gelang itu, jadi ukurannya kecil banget di hadapan Allah. Kecil banget, seperti kita pakai gelang. Itulah perumpamannya. Oke, saya rasa itu sudah 9:30. Nggak lama-lama ya, kita ngaji 9:30. Sebenarnya kajiannya masih panjang. Intinya kita bicara tentang Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu, dan manusia itu dalam hal yang kecil. Maka kita jangan sombong, jangan merasa angkuh, merasa hebat, karena kita tidak ada apa-apanya di hadapan Allah. Kita kecil, dan yang merasa sombong itu iblis. Tapi apa yang terjadi? Iblis itu kekal di neraka. Karena disuruh sujud kepada Nabi Adam, dia tidak mau. Aba wastakbara wa kana minal kafirin. Jadi aba itu enggan, wastakbara itu sombong. Sombong itu batarul haq wa ghamdun nas. Menolak kebenaran dan meremehkan manusia. Itu sombong. Jadi ada kebenaran jangan ditolak. Kalau kita nggak mampu melakukannya, kita terima aja kalau itu bagian dari kebenaran. Ini ada yang benar, tapi kita nggak mampu. Ini syariat ini, tapi kita nggak mampu mengamalkannya. Tapi kita tahu, ya sudah, terima aja. Urusan kita nggak mampu mengamalkannya itu belakangan, tapi kita tahu kalau itu ada bagian daripada syariat. Tapi kalau kita sombong, dosa. Wa ghamtun nas, meremehkan manusia. Kalau manusia kita remehkan, maka nggak pantas, karena yang pantas al-mutakabbir, yang maha sombong itu hanya Allah. Kita kecil, langit di jari Allah, bumi di jari Allah, kecil. Bagaimana dengan makhluknya? Wallahu a'lam bishawab. Sekian, mudah-mudahan bermanfaat apa yang bisa kita kaji pada malam hari ini. Sekali lagi kita bicara tentang akidah, tentang tauhid, maka jangan sampai menyekutukan dan melakukan perbuatan syirik kepada Allah. Wallahu a'lam bishawab. Wassallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.